Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Evan di channel Master Evan. Hari ini hari Jumat teman-teman. Mungkin teman-teman sedang persiapan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Pastinya buat yang laki-laki ini sudah jam setengah 11 ya. Ayo kita persiapan, jam 11 kita berangkat lagi ke masjid. Jangan lupa makan dulu teman-teman. Saya baru selesai latihan bagaimana membentuk otot bahu dan tricep dengan menggunakan barbel buatan sendiri ya. Nanti bisa disimak. Jadi saya keringetan habis atau selesai latihan shoulder teman-teman. Insya Allah lepas Jumatan saya akan upload hari ini teman-teman ya. Nah kali ini sebelumnya saya juga akan menanggapi kemarin dari Mas Rino ya, terkait bahwa beliau katanya pernah melakukan suatu hal yang sama dengan yang sudah saya sampaikan kemarin, yang sudah saya ceritakan, yaitu latihan dicoba semuanya alat-alatnya, kemudian berhenti besoknya mengatakan hal yang di luar pikiran, di luar nalar. Jadi turun 1 kilo perut sudah tidak kejut lagi. Nah jadi pertanyaannya beliau, apa yang akan terjadi jika kita sering-sering latihan seperti itu? Kalau menurut saya itu bukan latihan ya mas ya. Jadi kalau hanya 1 kali itu bukan olahraga, tetapi hanya olah TKP. Jadi cuma hanya datang tempat gym yang mungkin hanya bisa melihat-lihat saja, oh seperti ini suasananya. Bisa saja juga dia hanya cari suasana baru. Mungkin hanya terbawa dari moodnya saja, alias apa artinya teman-teman, tidak dari hati sendiri. Jadi bukan dari panggilan hati. Makanya bagaimana efeknya ataupun bagaimana hasilnya? Ya nggak ada hasilnya. Hasilnya cuma hanya dia buang-buang duit saja, buang-buang uang, beli bensin, kemudian juga sudah bayar member masukkan eman teman-teman. Nah, jadi itu proses menuju body goals ataupun proses untuk membentuk membangun muscle buildingnya teman-teman, itu suatu hal yang sangat luar biasa perjuangannya. Makanya tidak gampang kita ini bangun otot. Yang gampang itu bangun siang, gampang sekali itu teman-teman. Nah izinkanlah teman-teman kita juga sharing kali ini ya. Ini saya persiapan juga sudah selesai. Jangan lupa minum air putih. Cuaca hari ini, musim ini sudah peralihan musim ya. Sepertinya sudah hampir memasuki musim kemarau. Jadi anginnya pagi itu terasa dingin, embun turun semua. Tapi kalau panas sampai malam juga sumuk teman-teman ya. Makanya jangan lupa selalu minum air putih, jangan sampai telat, apalagi sampai kurang teman-teman. Ini pisang pastinya. Saya tadi juga sudah beli pisang. 22.000 dapat 2 sisir. Mantap. Ini bisa 1 mingguan lah. Nah, oke. Tema kali ini teman-teman saya akan bicarakan tentang yang namanya dewasa. Jadi katakanlah kita ini sudah pria dewasa teman-teman, usia di atas 25, 27 atau di atas 30 itu sudah usia matang, usia dewasa. Bagaimana menjadi pria dewasa yang baik di lingkungan sosial, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan pekerjaan. Pastinya teman-teman akan selalu berusaha menjadi diri sendiri teman-teman ya. Jangan menjadi diri orang lain ya. Nah sama seperti kita latihan di tempat gym. Jadi tema kali ini adalah bagaimana menjadi dewasa di gym itu. Caranya bagaimana teman-teman. Di sini ada 6 rangkuman, ada 6 item teman-teman. Mungkin teman-teman nanti bisa menambahi sendiri versi teman-teman sendiri ya. Yang pertama adalah 1, tidak banyak berkomentar ataupun mengomentari tentang gerakan dan beban atau alat yang dipakai oleh orang lain. Banyak kan? Ayo siapa yang merasa di sini? Ayo teman-teman, ayo. Jadi tidak banyak berkomentar. Dia mau pakai dumbbell berapa? Dia mau pakai gerakan apa? Latihannya bagaimana? Sudah tidak perlu dikomentari. Kecuali kalau teman-teman memang dimintai tolong, ya, dimintai koreksi. Mas,
atau mungkin teman-teman sudah badannya sudah ada hasil ya, kemudian juga mungkin juga seorang PT ketika dimintai tolong, nah baru mungkin memberikan komentar yang baik dengan bahasa yang sopan ya. Jadi, oh mas, tadi sampean latihan pull down, gerakannya seperti ini, pernafasannya seperti ini ya. Jadi baru teman-teman boleh berkomentar, jangan langsung goblok apalagi sampai mengatakan seperti itu. Jangan sampai ya teman-teman, jangan sampai. Jadi mohon maaf mas, ini salah, seperti gerakannya seperti ini. Nah, kan enak, kan nyaman, teman-teman dapat pahala, juga dapat teman baru. Nah, seperti itu. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2 yaitu adalah tidak malu menggunakan beban yang ringan. Nah, kita tahu pasti di tempat gym teman-teman ada yang sudah senior, paling besar, paling ngeri angkatannya, paling gede badannya, pasti ada lah di tempat gym. Entah dia itu seorang atlet, entah dia seorang PT, ataupun dia seorang ownernya, pasti ada teman-teman ya. Tapi kita sendiri juga tidak malu menggunakan beban yang ringan, asalkan apa? Asalkan no ego lifting. Jangan ambisi untuk mengangkat beban yang kurang, kita masih belum mampu mengangkatnya. Artinya bukan kemampuannya kita lah ya. Kita main beban ringan karena apa? Karena otot itu tidak menghitung beban teman-teman, tidak menghitung beban yang kita pakai, tapi otot itu menghitung seberapa besar usaha yang kita hasilkan. Nah, seperti itu. Jadi nomor 2, menjadi dewasa seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang nomor 3, nah ini, bersihkan keringat. Keringat yang menempel di alat gym yang teman-teman sudah pakai ataupun tempat duduk yang baru dipakai, entah itu bench press, entah itu kursi, dumbbell, barbell. Jangan lupa bawa handuk teman-teman, atau juga pasti di tempat gym disediakan handuk khusus untuk lap keringat. Nah itu keringat, dilap keringatnya, tidak perlu disuruh, tidak perlu ditegur. Kenapa? Karena kita punya etika. Ini kaitannya dengan etika di gym. Ini sudah saya bahas nih teman-teman ya. Jadi bersihkan keringat biar tidak ilfil. Teman-teman yang mau menggunakan biar tidak ilfil, ataupun juga ada perasaan apa ya, ilfil lah, perasaan tidak nyaman lah ya, seperti itu. Kemudian yang nomor 4, nah ini, tidak kepo atau risih ketika ada yang sedang buat video ataupun selfie. Nah ini sekarang sudah apa ya, semakin berkembangnya zaman teknologi ini, sudah juga semakin luar biasa proses transfer knowledge tentang gym, tentang ilmu-ilmu kehidupan, tentang ilmu-ilmu sosial yang lainnya teman-teman. Pasti kan gampang sekali kita mengaksesnya. Nah mungkin teman-teman itu yang buat video, mungkin dia membuat video transformasi dari sekian, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian sudah seperti ini chest saya, sudah seperti ini tricep saya, atau juga bahkan untuk selfie. Nah, jadi kita tidak usah kepo, kita tidak usah ngomentarin, wah itu kok seperti ini ya, kok sudah diam saja ya. Kalau misalkan teman-teman risih ya selfie sendiri, mungkin saja dia buat status untuk motivasi, mungkin dia juga beritahu temannya, wah ini saya sudah mulai olahraga. Itu kan hal baik teman, artinya kita tetap berpikiran positif, jadi tidak kepo ya ketika ada yang buat video ataupun foto. Kemudian nomor 5, nah ini nomor 5 ini saya sarankan juga buat yang teman-teman yang sudah senior nih, pastinya termasuk saya juga ya. Jadi ramah dan tersenyum pada setiap member di gym. Jadi ramah senyum, gym bro, gym ya sesama member pria, sesama member wanita, artinya tidak sombong teman-teman ya. Jadi biar kita katakanlah humble ya. Badan gede, walaupun sangar orangnya, tetapi hati kita welcome. Ya bukan welcome untuk pasangan yang lain, bukan dalam arti lain, garis lain ini ya teman-teman ya. Jadi welcome, kita siap latihan, kita siap membagi ilmu. Nah bisa saja seperti itu teman-teman ya. Jadi senyum, ramah. Nah yang terakhir nih menurut saya, ini yang sangat puncaknya menurut saya nih ya teman-teman ya, yaitu apa? Mengembalikan alat pada tempatnya ketika selesai menggunakannya. Nah ini banyak sekali teman-teman yang saya temui, bahkan sudah berapa kali saya sering sindir, saya sering tegur di baik lewat video ataupun saya tegur secara langsung ataupun saya sindir di tempat gym, saya sudah sering teman-teman, tapi ya tetap saja. Nah, makanya kembali kepada diri sendiri. Saya hanya mengingatkan pada teman-teman bahwa gym itu adalah tempat publik umum.
Ya, semua orang ke sana itu sama-sama bayar, sama-sama punya hak untuk latihan, untuk mendapatkan kenyamanan sama. Jadi bagaimana kita memberikan rasa nyaman terhadap member yang lain, memberikan rasa nyaman juga kepada ownernya, bahkan juga bisa memberikan contoh pada kliennya teman-teman. Ya percuma teman-teman badannya gede, badannya bagus, angkatannya berat, tapi mengembalikan beban aja susahnya minta ampun, luar biasa. Ini yang menurut saya nih sampai sekarang ini juga menjadi PR teman-teman ya. Jadi lewat video kali ini teman-teman saya mengimbau, mengingatkan, ayo kita sama-sama menjadi dewasa di tempat gym ya, agar kita juga bukan hanya terkenal atau sebagai sosok yang baik, bagus di tempat gym saja, tetapi juga bisa kita terapkan di tempat lingkungan yang lain teman-teman. Makanya di tempat gym itu adalah suatu hal tempat yang bagus, yang bisa menempa mental kita, yang bisa membangun moral kita, manajemen time, disiplin, seperti itu teman-teman. Jadi luar biasa. Makanya ketika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, pasti akan luar biasa manfaatnya. Nah, seperti itu. Terima kasih teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin teman-teman bisa menambahi di kolom komentar nanti, atau juga mungkin ada pertanyaan, insya Allah saya akan sharing sesuai dengan kemampuan saya. Itu sudah mulai mualik kalau di sini teman-teman, persiapan. Jangan lupa makan dulu, oke? Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Levan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam lagi. Gos.